Halo semuanya, di video ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang klasifikasi bentuk-bentuk pragmatik. Pragmatik mempelajari makna tuturan berdasarkan konteks. Klasifikasi bentuk pragmatik membantu memahami fungsi dan tujuan tuturan dalam situasi tertentu. Bentuk-bentuknya mencakup fungsi tindak tutur, implikatur, tujuan atau referensi tuturan, prinsip kerjasama, prinsip kesopanan, dan peranggapan. Berdasarkan tujuan atau referensi, klasifikasi ini menyoroti bagaimana bahasa digunakan untuk merujuk pada sesuatu dalam konteks tuturan. Referensi dapat berupa anafora, yaitu mengacu pada hal yang sudah disebut. Lalu, katafora, yaitu mengacu pada hal yang akan disebut. Lalu ada exopora, yaitu merujuk ke luar teks. Dan terakhir ada deixis, tergantung konteks seperti waktu, tempat, atau orang. Anafora adalah pengacuan ke unsur yang sudah disebut sebelumnya dalam tuturan atau kalimat. Biasanya berupa kata ganti, seperti dia, itu, mereka, yang mengacu ke sesuatu yang sudah muncul duluan. Lalu, katafora adalah kebalikan dari anafora, yaitu pengacuan ke unsur yang munculnya sesudah dalam kalimat. Selanjutnya, exopora adalah pengacuan ke sesuatu di luar teks atau konteks kalimat, biasanya ke hal yang ada di dunia nyata. Aisyah beli novel baru ya kemarin? Oh iya? Dia memang suka baca ya? Kata dia mengacu pada Aisyah di kalimat sebelumnya. Itu disebut anafora, yaitu referensi ke unsur yang sudah disebut sebelumnya dalam wacana. Kalau dia datang, Aisyah pasti senang banget. Memang Aisyah mau siapa sih? Ya, orang yang dia suka itu. Kata dia muncul lebih dulu sebelum Aisyah disebut. Itu disebut katafora, yaitu acuan ke kata yang baru disebut setelahnya. Bunga itu cantik banget ya? Iya, cantik banget bunganya. Kata itu tidak menunjuk pada kata di kalimat, tapi pada benda nyata di luar tuturan, yaitu bunga yang mereka lihat. Itu contoh dari exopora. Deixis adalah ujaran yang maknanya bergantung pada konteks. Siapa yang berbicara, di mana tempat terjadinya pembicaraan, dan waktu kapan terjadinya pembicaraan. Jadi, deixis itu ibarat kompas dalam bahasa, membantu kita tahu siapa yang bicara, di mana, dan kapan sesuatu terjadi. Tanpa deixis, kata aku, di sini, atau besok akan kehilangan arah. Kamu lihat ibu, dari tadi saya sendiri. Siapa yang dipujakan itu? Iya, dia. Kamu dan dia termasuk ke deixis persona. Deixis persona adalah kata-kata yang menunjukkan orang yang terlibat dalam percakapan seperti aku, kamu, dan dia. Fungsinya untuk membantu pendengar mengidentifikasi siapa yang sedang berbicara, siapa yang sedang diajak berbicara, dan siapa yang sedang dibicarakan. Buku-buku kita kamu taruh di mana? Itu di sana, di kursi pojok itu. Dialog ini termasuk deixis tempat. Deixis tempat adalah kata atau frasa yang menunjuk relasi lokatif terhadap penutur dan lawan tutur, seperti di sini, di sana, dan di situ. Fungsinya memudahkan pendengar menentukan posisi objek atau orang, sehingga informasi bisa diterima dengan tepat sasaran. Besok kita ke rumah Aisyah ya, kerja kelompok di sana. Serius, bukan karena mau kerja kelompok di kampus saja? Iya, tapi lebih baik di rumah Aisyah aja deh. Kata besok merupakan deixis waktu, karena menunjuk waktu berdasarkan konteks ujaran saat diucapkan. Deixis waktu adalah kata atau frasa yang menunjuk waktu tertentu, seperti kemarin, besok, atau tadi. Fungsinya membantu pendengar memahami urutan peristiwa dan konteks waktu, karena kalimat bisa saja berubah tergantung konteks dan kapan diucapkan. Permisi Kak, boleh duduk di sini nggak? Silakan, nggak apa-apa. Terima kasih. Deixis sosial adalah bentuk sapaan yang menunjukkan hubungan antara penutur dan lawan tutur.
berdasarkan usia, sosial, dan kedekatan. Tugasnya udah siap nih, kapan dikumpulnya? Seperti yang aku bilang tadi, tugasnya dijemput hari Selasa. Oh iya ya, alhamdulillah. Frasa seperti yang aku bilang tadi mengandung deksis wacana. Deksis wacana adalah kata atau frasa yang merujuk ke bagian lain dari wacana, baik yang sudah disebut sebelumnya atau yang akan dibahas nanti. Fungsinya agar percakapan koheren dan mudah diikuti, memudahkan pendengar mengaitkan informasi yang berbeda. Zakia, kamu udah jadi tugas pragmatik belum? Ini aku baru buka bukunya. Implikatur adalah makna tersirat dalam tuturan yang tidak dinyatakan secara langsung, tetapi dapat dipahami oleh pendengar melalui konteks percakapan. Iya bahkan teknologi awal dari kita. Oh iya ya. Implikatur konvensional adalah makna tersirat yang muncul karena penggunaan kata atau ungkapan tertentu, bukan karena konteks percakapan. Tindak tutur adalah peristiwa ujaran yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga melakukan tindakan melalui bahasa. Tindak tutur terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, tindak lokusi, yaitu mengucapkan sesuatu. Yang kedua, tindak ilokusi, yaitu maksud dari ucapan. Dan yang ketiga, perlokusi, yaitu efek yang ditimbulkan dari ucapan. Aku harus banget nih. Oh gitu. Percakapan ini termasuk ke dalam tindak lokusi, karena penutur hanya menyampaikan informasi bahwa ia sedang haus, belum tentu minta minum. Aku harus banget nih. Kamu mau betulin lagi? Percakapan ini termasuk ke dalam tindak ilokusi, karena ucapan aku haus mengandung maksud tidak langsung, yaitu meminta minum. Aku harus banget nih. Percakapan ini termasuk ke dalam tindak perlokusi, karena ucapan penutur menimbulkan efek nyata, yaitu si pendengar akhirnya memberikan air minum. Peranggapan atau presuposisi adalah asumsi atau anggapan dasar yang sudah dianggap benar oleh penutur dan pendengar sebelum suatu ujaran diucapkan. Aku bakal jemput kamu ya sore. Iya, aku tunggu ya. Kalimat jemput kamu lagi mempresuposisikan bahwa penutur pernah menjemput si lawan bicara sebelumnya. Peranggapan semantik adalah makna yang sudah melekat pada struktur kalimat dan tetap ada walaupun konteks percakapan berubah. Aku nyesel udah ninggalin kucingku semalaman. Oh, jadi kamu punya kucing sekarang? Kalimat aku nyesel udah ninggalin kucingku sendirian semalaman memperanggapkan bahwa Dina punya kucing. Prinsip kerjasama adalah prinsip komunikasi yang menuntut penutur dan pendengar bekerja sama agar percakapan berjalan efektif dan mudah dipahami. Prinsip ini memiliki 4 maksim. Yang pertama, maksim kuantitas. Yang kedua, maksim kualitas. Yang ketiga, maksim relevansi. Dan yang keempat, maksim cara. Jam berapa dosennya masuk? Jam 10. Percakapan tersebut masuk ke dalam maksim kuantitas. Maksim kuantitas adalah memberikan informasi secukupnya, tidak kurang dan tidak berlebihan. Tujuannya agar lawan bicara dapat informasi yang pas, jelas, dan relevan. Kamu udah kirim tugas dulu? Udah, ini. Percakapan tersebut termasuk ke dalam maksim kualitas. Maksim kualitas adalah mengatakan hal yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan, tidak berbohong atau hal tanpa bukti. Kamu lapar gak? Iya nih, belum ada makan seharian. Percakapan ini termasuk ke dalam maksim relevansi. Yang dimaksud dengan maksim relevansi adalah bicaralah yang relevan dengan topik pembicaraan. Tujuannya agar percakapan nyambung dan efisien. Siapa yang nelfon kamu tadi? Sirina. Dialog tersebut termasuk ke dalam maksim cara, yaitu berbicaralah dengan jelas, tidak ambigu, dan tertata. Hindari kerumitan, kata-kata kabur, atau berbelit.
Prinsip kesopanan adalah prinsip bertutur yang menekankan sikap santun dan penghormatan terhadap lawan bicara dengan maksim kebijaksanaan, maksim penerimaan, maksim kedermawanan, maksim kemurahan, maksim kerendahan hati, maksim kecocokan, dan maksim kesimpatian. Maksim kebijaksanaan adalah penutur diharapkan meminimalkan kerugian bagi orang lain dan memaksimalkan keuntungan untuk orang lain. Zakia, kamu istirahat dulu aja, biar aku yang lanjutin tugas kelompoknya. Wah, makasih ya, Din. Iya, sama-sama. Dina menunjukkan kebijaksanaan dengan menawarkan bantuan agar Zakia tidak lelah. Maksim kedermawanan adalah penutur diharapkan mengurangi keuntungan untuk diri sendiri dan memberi keuntungan bagi orang lain. Zakia, kamu kan lelah, mau ambil minum? Wah, boleh, makasih ya, Din. Iya. Dalam percakapan tersebut, Dina menunjukkan kedermawanan dengan menawarkan minum kepada Zakia agar temannya merasa lebih baik. Maksim pujian adalah penutur diharapkan memberi pujian kepada lawan bicara, bukan kritik. Makasih ya. Dalam percakapan tersebut, Dina memuji hasil kerja Zakia membuat suasana menjadi positif. Maksim kerendahan hati adalah penutur diharapkan tidak meninggikan diri sendiri atau menyombongkan diri. Wah, nilainya tinggi banget, Din. Nilai kamu juga tinggi kok. Dalam percakapan tersebut, Dina merendah dan tidak membanggakan diri, sesuai prinsip kesopanan. Maksim kesetujuan adalah penutur diharapkan mencari kesamaan pendapat dan menghindari pertentangan. Kita presentasinya pakai PowerPoint aja gimana? Setuju, itu lebih jelas. Maksim simpati adalah penutur diharapkan menunjukkan empati atau perhatian kepada lawan bicara. Zakia, aku dengar kemarin kamu sakit ya? Kamu udah sembuh? Iya, udah. Makasih ya, Din. Udah pergi. Dalam percakapan tersebut, Dina menunjukkan simpati dengan menanyakan kondisi Zakia.